Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Devita Enggarini dengan NPM 1194015 dari D4 Teknik Informatika 3A. Baik, di sini akan membahas chapter 2, yaitu mengenai topiknya membangun model prediksi. Untuk praktikum kali ini, untuk buku yang digunakan masih sama dengan chapter pertama, yaitu Python Artificial Intelligence Project for Beginner. Dan untuk datanya sendiri, di sini itu menggunakan data dari github.com seperti ini, link berikut. Dan kita masuk ke bagian teori. Di sini teori sudah dimasukkan ke PPT, baik. Judulnya dan saya perkenalkan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama ialah binary classification, yaitu mengelompokkan data menjadi dua kelas atau binary dengan tujuan untuk menghitung bobot dari masing-masing fitur yang ada pada vektor dengan mengalihkan dengan parameter dan meningkatkan akurasi dari berbagai jenis kasus yang menarik. Selanjutnya ada evaluasi dan akurasi, di mana evaluasi sendiri bertujuan untuk mengukur akurasi dari data atau model, sedangkan akurasi sendiri adalah perhitungan atau persentase klasifikasi yang sudah sesuai. Yang ketiga adalah confusion matrix, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari suatu algoritma dari data yang dipisahkan menjadi dua, di mana datanya itu dibagi dua, yaitu proses pembelajaran dan data evaluasi. Kita masuk yang keempat, yaitu Keyphone Cross-Validation. Pengertiannya adalah pengujian sistem yang berguna untuk menilai kinerja dari proses metode algoritma dengan membagi sampel data secara acak dan mengelompokkan data menjadi nilai kafo. Yang kelima adalah decision tree, atau yang umumnya dikenal sebagai pohon keputusan. Hal ini mengarahkan pengguna untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan logis dalam menyelesaikan suatu masalah, dengan menetapkan keputusan dari beberapa pilihan yang ada. Selanjutnya yaitu information gain dan entropy. Information gain sendiri adalah metode yang menggunakan teknik pemberian skor untuk memberikan bobot atau nilai pada suatu fitur dengan menggunakan maksimal entropi. Entropi sendiri yaitu tingkat keacakan dari suatu informasi, di mana makin tinggi maka akan semakin sulit untuk menyimpulkan informasi tersebut. Begitupun sebaliknya. Tamat. Selesai untuk teori, kita masuk ke praktikum. Di sini sudah dijelaskan bahwa datasetnya diambil di sini dari folder chapter 01. Lalu di sini kita sesuaikan nama variabelnya dengan yang ada. Misalnya kalau makanan NPM mod 3 sama dengan 0, kalau kota NPM mod 3 sama dengan 1, kalau buah NPM mod 3 sama dengan 2. Baik, di sini dihitung dulu. Karena NPM saya 15, dan di sini sudah tertera bahwa 15 jika di mod 3 maka hasilnya 0. Maka dari itu topik kita kali ini variabelnya dirubah menjadi makanan. Di sini sudah jelas pada modul terdapat codingan. Di sini kita tinggal menyesuaikan yang D ini kita rubah dengan nama makanan. Di sini saya sudah gambarkan Word. Jadi langkahnya pertama, teman-teman bisa buka dulu spidernya, lalu mengambil dataset. Setelah itu menghitung mode,
di sini mood saya tadi adalah 0, maka saya akan menggunakan nama makanan untuk variabelnya. Baik, yang pertama di sini load dataset. Di sini import Panda SPD, di mana PD ini itu adalah alias dari pandas ini, dan ikan ini adalah nama makanan. Seperti biasa, print untuk menghasilkan len ini untuk jumlah dari nama tersebut, dan print untuk menampilkan datanya. Selanjutnya, masuk ke generate binary label. Di poin kelima, di sini sama saja, di sini D-nya kita ganti dengan variabel yang sudah disesuaikan. Terus untuk keenam, yaitu use one hot encoding on kategori column. Nah, di sini kita menjadi karena tadi mu 3 kita. Dan untuk ke-7, 8, 9 hingga 2 hingga terakhir, atau yang ada di modul hingga nomor 12, kurang lebihnya sama. Hanya saja kita ubah di bagian DD-nya saja. Dan juga mungkin bisa disesuaikan ya untuk teman-teman yang bisa melakukan secara langsung, bisa disesuaikan misalnya di bagian sini. Nah, ini kan yang di bagian nomor 3 nih, kita kan tentang makanan ya. Jadi teman-teman untuk kolomnya bisa disesuaikan saja. Dan jadi ini shuffle raw, itu tinggal dirubah D-nya menjadi ikan, karena tadi kita ngambil tulisnya ikan ya. Terus di train-nya juga kita tekan. Kemudian masuk ke kelima, yaitu fit a decision tree forms. Jadi di sini kita mengambil skalen dari dan mengimportkan tree, di mana tree-nya diisi sesuai dengan entropi dan maksimalnya berapa. Kemudian bisa diisi di sini untuk fit-nya. Dan untuk errornya sendiri masih sama dengan yang kemarin karena belum bisa saya perbaiki untuk errornya, yaitu di mana sudah melakukan instalasi mengenai Python-nya, tapi untuk pip-nya dia masih tidak terbaca. Saya sudah melakukan instalasi ulang, akan tetapi pip-nya masih belum bisa terbaca. Jadi akan diusahakan untuk kedepannya bisa langsung mempraktikum menggunakan Anaconda, spider dalam Anaconda maksud saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.